Puji Tuhan saudara. Memang kalau kita memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, saudara, tanpa disadari air mata kita akan menetes. Bukan menetes karena sedih, bukan menetes karena kita berduka cita, karena kita menetes karena bersuka cita dan terharu. Haleluya saudara. Saudara sangat jelas saudara. Kalau ini bahkan saudara dulu pertama kali saya bertobat itu, saya kalau berdoa, ya saya bisa berjam-jam saudara, 1 jam, 2 jam saya yang mungkin karena gak ada kerja juga. Pertama kali kita mulai dan saya ingin jaga itu saudara. Saya kalau doa, kalau menyembah Tuhan bisa menikmati sekali. Saya mau ceritakan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan kepada saudara itu gimana ya. Tapi saya percaya nanti ada saatnya semua saudara rasain itu. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan itu begitu indahnya. Sampai keluar air mata, keluar saudara mau saudara. Ya itu saudara, nikmat indahnya. Makanya firman Tuhan katakan, ujian kami berkata, dia di rumah Tuhan sepenuh hati. Gimana sebenarnya? Satu hal telah meminta kepada Tuhan, saudara mengambil keputusannya tepat. Hari ini datang ke rumah Tuhan. Semakin saudara sering datang ke rumah Tuhan, saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, jangan pandang enteng atau sepele. Saya melihat tanda-tanda itu semakin digenapi oleh Tuhan. Kegerakan Tuhan terjadi di sini. Kebangkitan rohani Tuhan semakin nyatakan. Mungkin saudara melihat biasa-biasa saja. Ya karena kita ada di dalamnya. Tapi saudara tahu orang-orang yang di luar sana, ya saudara. Karena kalau kita ibadah kan di live Facebook ya saudara ya. Banyak yang melihat, bukan 1-2 mata. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang melihat. Semua mata tertuju di tempat ini. Saudara tahu apa komen mereka? Banyak yang telepon ibu gembala, ada yang telepon saya, cuma bertanya. Bahkan Bapak rohani saya pun tanya saudara, bagaimana caranya sih? Kok GBT Kedung ini bisa begitu on fire? Saudara bangga? Amin. Saudara bangga? Semua karena Tuhan. Haleluya. Semua karena Tuhan memberi kesempatan untuk GBT Kedung Muni Philadelphia bangkit menjadi terang Tuhan, mulai dari kanan kiri kita, terutama kota Kedung Muni dan sekitarnya. Semua orang bertanya, saya jawabnya sederhana. Ya sesuai dengan visi gereja kita. GBT Kedung Muni Philadelphia ya. GBT Kedung Muni. GBT Kedung Muni. Saya cuma jawab seperti itu. Tidak kebetulan Tuhan berikan visi gereja kita adalah on fire, tetap menyala-nyala. Api Pentekosta tetap tinggal dalam setiap kita. Haleluya. Menyala-nyala. Bagai kehidupan masalah pergumulan boleh datang sama kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Tapi api Roh Kudus tetap ada sama saudara. Haleluya. Di akhir zaman ini dunia semakin jahat. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup saudara, melempem saudara. Saudara bisa teriak-teriak on fire, on fire. Tapi kalau pada saat menghadapi goncangan hidup, langsung melempem. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada api Roh Kudus yang membakar hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan, kita akan tetap on fire. Haleluya. Saudara, Ibu Gembala jawabannya berbeda. Banyak yang bertanya. Makanya saudara kalau melayani Tuhan di tempat ini harus on fire. Singer-singer on fire. Speaker. Sampai belum banyak. Siapa yang rindu melayani Tuhan di tempat ini? Haleluya, siapa pula semuanya rindu ya. Ambil bagian dalam pergerakan Tuhan di tempat ini. Ya. Kebangunan rohani sedang terjadi. Jangan saudara hanya jadi penonton, tapi saudara ada di dalamnya Tuhan pakai. Untuk apa? Ambil bagian. Pemain musik on fire.
Saya selalu senang kalau lihat Pak Win waktu itu bawaannya kok semangat sekali saudara. Kalau Pak Win untuk main drum saudara saya itu gini saudara. Karena memang Pak Win kalau main drum nikmati sekali. Nanti kalau Pak Win kita sudah Tuhan pada waktunya yang tepat bisa semuanya pada saat menyembah Tuhan. Wah Pak Win bisa mewek-mewek kayak saya. Bukan karena sedih, bukan sabar, karena sukacita dan terharu. Karena membayangkan begitu baiknya Tuhan, kasih setia tidak berkesudahan sampai detik ini Tuhan tolong pekerjaan Tuhan GPD ini bisa ada, bisa diberkati oleh Tuhan, ada perubahan yang signifikan bukan karena kita tapi karena Tuhan. Amin. Dan kita mau ambil bagian, ikut panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan kepada ini. Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua mata tertuju kepada Dia. Haleluya. Semua karena Tuhan. Dan saya berdoa saudara sadari ambil bagian dalam pergerakan Tuhan di tempat ini. Yang saudara pun sekarang biasa-biasa saja. Percaya saya. Karena saya selalu pegang kebenaran firman Tuhan. Saat Tuhan ditinggal di tempat ini akan terjadi satu perubahan yang pasti sesuai dengan kehendak dan rencana. Amin. Saya pastikan. Saudara jangan sampai menyesal nanti kalau sudah saudara tidak mau keluarga di sini saudara hanya gigit jari dan berkata kenapa aku tidak ambil bagian di dalamnya. Atau mungkin saudara berkata aku sudah lagi usia tak bisa apa-apa harusnya aku bisa melayani. Inilah kesempatan. Kalau saudara mau melayani inilah waktunya. Haleluya. Ambil bagian dalam peperangan rohani di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9 itu saja. Kita ketemu semua? Amin. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebenarnya saya sudah siapkan PowerPoint, tapi saya baru ingat ternyata CD-nya dilepas. Tapi nggak apa-apa, kita persingkat, saudara ya. Perhatikan baik-baik di ayat 9 ini, saudara ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatikan baik-baik di sini yang saya akan fokus bahas pada pagi hari ini. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Saya ulang. Sebab benih ilahi. Saudara tahu benih? Bibit. Benih ilahi. Beda bibit tanaman, bibit ikan dengan bibit ilahi. Tetapi saya akan memberikan satu contoh. Kebetulan saya suka bercocok tanam, walaupun saya nggak bisa bercocok tanam, tapi saya senang lah. Pokoknya kalau nyabut-nyabut nanam-nanam yang sok ngerti aja. Gitu. Karena saya kalau pohonnya itu berbuah, itu senang sekali saudara ya. Di depan itu saudara, saya heran saudara. Heran seheran-herannya. Saya sudah berdoa setiap pagi, tak tangkingin. Dulu pernah takut, tapi ya kayaknya gablek aku ngomong saudara. Pohon mangga itu saudara, itu benihnya itu benih apa itu saudara? Kata mungkin itu sudah dari sekian lama, tapi nggak berbuah saudara. Apakah dia waktu ditanam benihnya benih yang baik atau benih yang kurang baik? Saya tidak tahu. Tapi pernah waktu itu pertama saya kesini, begitu on fire saya bilang, hei pohon mangga, kayak mau Tuhan Yesus waktu mau pohon ara, saudara, pohon ara, Tuhan Yesus lewat, wah nggak berbuah dikutuk. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mati. Saya bilang, hei pohon mangga, kalau besok kamu nggak bertumbuh, tak tebang. Kalau nama Yesus bertumbuh benar saudara. Kemudian muncullah itu, apa itu kecil-kecil bunga dulu saudara, bunga harus muncul benar kenapa saudara? Wah, saya udah senang. Ternyata bertumbuh ini sebelah sekali, potong. Ibu Gembala juga ini peninggalan dari siapa mah? Omanya mama ya.
Siapa itu mamanya yang istri atau mama ibu dia, ya. Mamanya istri saya juga, mbahnya, omanya, ya saudara ya. Jadi dia lempar biji itu dan dia bertumbuh. Tumbuh, saya bilang, mah bertumbuh, puji Tuhan, mah bertumbuh. Berarti gak usah ditebang yang itu, gak usah. Itu bilang, heran lo bisa tumbuh. Saya juga bilang, pasti tumbuh. Karena firman Tuhan, ya akan ambil. Saya udah semangat, saudara. Benar saudara, tumbuh banyak saudara, banyak di mana-mana. Hari pertama, hari kedua saya ikuti terus saudara, rontok saudara. Belum, rontok dulu. Saya bilang, lah, Omnibus kayaknya ini gak benar nih Pak namanya. Terus saya udah frustasi, tebang aja Omnibus, tebang yang bikin tidur, bikin jelek, bikin singgung. Kalau orang saya bilang, gak tebang, das. Saudara tahu ya, begitu saya tebang, dia mungkin takut beneran. Loh, saudara jangan berpikir pohon mangga itu gak punya kehidupan ya saudara, hidup gak mereka saudara? Hidup, kalau gak hidup dia gak bertumbuh. Benar gak saudara? Hidup. Begitu saya tebang, saya bilang, Omnibus, saya bilang, besok potong aja, gak berguna. Pohon gak berguna ini, tapi enak dilihat mata, enak, tapi nyumpekin, saya bilang, potong, saya bilang, oh iya, besok udah bawa parang, tiba-tiba bilang, jangan, kok jadi pahlawan kesiangan. Haleluya. Saya kalau dengar ini ketawa, tapi ini rahasia saya, kalau ketawa yang tahu hanya orang-orang tertentu. Ini lucu kejadian kamu, saya nggak mau masuk ke situ. Apa saudara tahu? Oh ibu, ternyata matanya begitu jeli. Dia bilang, ada tuh buah di sana tuh, buah pisang. Nongol saudara sedikit-sedikit dekat buah pisang itu saudara. Memang nggak kelihatan tersembunyi saudara. Wah saya senang, berarti memang bisa berbuah. Karena selama dia pohonnya itu kan nggak pernah buah saudara ya. Saudara, saya jaga ini kalau orang bilang saya dengan saya tak lurus-lurus, tak lurus plastik. Sebenarnya beli bisa saudara, tapi satu kebanggaan, satu sukacita, satu kebahagiaan sendiri kalau apa yang kita tanam itu berbuah dan kita nikmati, benar saudara? Senang banget saudara. Tumbuh saudara, nggak ngocek berapa satu ribu, potek sendiri saudara. Tuhan, saya bilang memang nggak fair sudah sama nyerama kalau mau dipotong ya dipotong, tapi ternyata ya Gembala masih mengasih maka itu jadi belum dipotong besar alatmu lah, yang penting tidak membuat gak nyaman. Nah saudara, kembali kepada firman Tuhan ini, benih ilahi Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Saat saudara belum percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua kasus seperti saya sebelumnya adalah orang yang berada dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran. Berarti maksudnya ya, silsilah saya bukan dari keluarga Kristen atau orang percaya. Saya dari keluarga yang non-Kristen. Jadi saya berada dalam kegelapan. Saya berada dalam kehidupan yang pasti bukan sesuai dengan kebenaran firman. Pada waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan pindahkan saya kepada terangnya yang ajaib dan saya diberi ilahi, diberi ilahi. Nanti di sini ya sekarang. Kasus pertama kita harus pahami adalah saat engkau yang belum percaya Tuhan, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu saudara dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib dan Tuhan beri kepada kita yang namanya benih ilahi. Amin. Atau yang kita biasa kenal ada terangnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi beruntung, bersyukur. Firman-Nya di mana? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu yang pertama, orang yang belum percaya Tuhan, terima Tuhan, itu adalah yang namanya bahagia, sukacita, karena itu saya alami pribadi, alami secara langsung.
Yang kedua, benih Tuhan yang ilahi itu diberikan kepada orang-orang Kristen yang memang dari silsilah keluarga, dari cicit sampai buyut memang sudah Kristen. Tetapi ada masa di mana benih itu Tuhan harus sudah berikan atau belum, ukurannya adalah apa. Nah, mari kita melakukan yang namanya baptisan air. Ada Melani, ada Sebastian, ada Abel. Pada waktu mereka belum dibaptis, saudara tahu, itu belum ada benih ilahi. Karena kalau orang sepupu kita bilang itu seperti ini, kita itu masih akil balik, belum mengerti, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia, anak-anak itu belum cukup umur atau mengerti tentang kebenaran. Pada saat anak itu sudah dibaptis, mengambil keputusan untuk persamaan seperti yang Tuhan alami, mati manusia yang lama, dikuburkan, bangkit menjadi manusia baru, atau dibaptis dalam gereja kita, atau kita memiliki iman percaya karena panutan teladan kita adalah Tuhan Yesus. Baptis itu bukan dipercik atau dirantis dalam bahasa aslinya. Baptis itu adalah baptiso, ditenggelamkan seluruhnya masuk ke dalam air. Seperti yang Tuhan Yesus dia memberikan teladan Matius pasal yang ketiga, datang kepada Yohanes, dia pun dibaptis selama tenggelam seluruhnya, dan Tuhan ngomong biar semua terjadi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau saudara dibaptis selam itu sudah benar. Nah saudara, kembali ke benih ilahi. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari orang yang belum percaya menjadi percaya, Tuhan beri benih ilahi. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara-saudara, ada satu pemahaman atau doktrin yang mengatakan seperti ini. Tenang, sekali percaya Yesus, sekali percaya, sekali selamat, tetap selamat. Saya kasih tahu kepada saudara, di akhir zaman banyak pengajaran atau doktrin yang menyesatkan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kedua, kalau nggak salah di situ diceritakan seperti ini, bahwa keselamatan yang kita terima, benih itu adalah keselamatan, benih itu adalah terang, benih itu adalah Roh Kudus. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia Yohanes tenggelamkan, waktu Yesus keluar dari air, saudara tahu nggak, ada satu peristiwa yang sangat fenomenal luar biasa, menurut saya istimewa. Apa saudara? Ada yang perhatikan? Pada waktu Tuhan Yesus keluar dari air, ada Roh Kudus yang berbentuk burung merpati. Jadi setelah Tuhan Yesus Islam, dia keluar dari air, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, langit terbuka, dan ada suara apa saudara? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada waktu Sebastian, pada waktu Melani, pada waktu Abel tenggelam masuk ke dalam air, seluruhnya mengambil persamaan seperti Tuhan, pada waktu dia keluar, maka di situ dimulai titik awal benih ilahi itu udah ada sama Bastian, Melani, dan Abel. Amin. Ya, kalau kita yang tua-tua itu pasti sudah ngalamin. Saya sudah bebas juga. Dulu waktu dibaptis, benih itu sudah ada Tuhan bersama kita. Masalahnya, nah ini sekarang kita masuk di sini. Saudara harus pahami, saudara harus mengerti ini. Filipi pasal yang kedua, saudara coba lihat aja, ya, ayat yang ke-12. Nah di situ saudara harus mengerti dulu. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, haleluya. Oke, terima kasih. Filipi pasal 2 ayat ke-12 bunyinya, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu
tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saat kita sekali percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat. Ternyata Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan apa, saudara? Takut dan gentar. Benih yang saya tanam di depan, kalau dia bertumbuh, saya siram, saya merawat, saya jaga, dia bertumbuh, dia berbuah, saya senang sekali, saya ambil buahnya, saya nikmati, berguna karena menghasilkan. Tetapi kalau benih itu saya tanam, saya sirami, saya jaga, dia nggak bertumbuh, dia nggak berbuah, apa yang saya lakukan? Saya terbang, kalau perlu saya buang. Begitu juga benih ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau saudara nggak jaga, kalau saudara nggak rawat, kalau saudara nggak usahakan, jangan pernah saudara berpikir benih itu akan menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu saudara pada pagi hari ini, jangan saudara berpikir yang penting aku berbuat baik, saya bisa masuk surga. Yang penting saya berbuat baik, tetapi tujuannya adalah agar kita dipuji, agar orang itu mengeluh-elukan kita, dan memang itu kebaikan. Firman katakan engkau telah mendapatkan upahnya. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, menjadi terang dimanapun kita berada, karena kita tahu ada benih ilahi, ada terangnya Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita, dan kita belajar hidup dalam kebenaran firman-Nya. Saya pastikan saudara mungkin tidak pernah merasakan, tapi buah-buah yang saudara hasilkan adalah buah-buah Tuhan. Amin. Benih itu bisa berbicara Roh Kudus, benih ilahi itu. Jadi saat engkau mengambil keputusan terima Yesus, engkau dibaptis, Roh Kudus turun kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, jika Roh Kudus turun atasmu, maka aku akan menjadi apa, saudara? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan pernah saudara berharap kalau benih yang Tuhan berikan pada saat pertama kali engkau terima Yesus sebagai Tuhan, dibaptis, itu awal benih Tuhan berikan kepada saudara. Saudara tak pelihara, hidupnya suka-suka, tinggal dalam kegelapan, benih itu bisa membawa buah-buah yang menyenangkan Tuhan dan sesama kita, sehingga kita jadi terang Tuhan. Jangan pernah berharap. Saudara harus mengerti, karena keselamatan atau benih yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya kasih karunia, bukan hasil kerja keras kita, usaha kita, bukan. Semua kasih karunia. Saudara tahu ayatnya di mana? Kalau nggak salah ayatnya saudara, kalau saudara baca di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9, saudara nanti bisa baca di rumah. Di situ firman Tuhan katakan semuanya adalah kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Jadi kalau saudara selamatnya bisa mengenal Yesus, mengenal terangnya, karena semuanya kasih karunia. Karena Tuhan pilih saudara dan saya. Amin. Masalahnya saat saudara pilih kita, respon kita bagaimana? Kita terima atau enggak? Kan begini, saya kasih contoh. Saya bilang begini, Noki, Ibu Gembala, saya minta tolong. Apa? Ayo, kamu siramin tanaman di depan. Itu satu ajakan untuk Noki dan Ibu Gembala menyiram tanaman di depan. Kan ada dua jawaban, kan saudara? Benar nggak saudara? Oh siap, oke, saya mau siramin. Nah, ada yang namanya tindakan, ada yang namanya hasil tanaman itu disiram. Tapi ada jawaban yang kedua, enggak, saya nggak mau, biar adil aja. Akan terjadi satu tindakan hasil air itu disiramkan ke tanaman, nggak saudara? Enggak, begitu juga keselamatan. Firman Tuhan katakan gini, Yesus datang ke dunia dengan satu maksud tujuan, agar semua manusia di muka bumi ini diselamatkan. Dia memanggil secara khusus saudara untuk bisa bergabung dalam kerajaan
Allah atau kerajaan surga dalam perkekalan, dan Tuhan berikan benih ilahi itu kepada kita. Amin. Saudara, jadi kalau kita Tuhan panggil, kamu mau nggak jadi umatku, jadi alatku, jadi duta-dutaku? Saudara, kita nggak dibiarkan Tuhan itu seorang diri yatim piatu, nggak diperlengkapi, enggak. Tapi Tuhan berikan benih ilahi. Itu bisa bertumbuh, bisa menjadi besar, bisa menjadi dewasa, bisa berbuah, tergantung kita. Makanya tadi lagu pujiannya kan nggak bisa. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Semakin sering saudara datang ke rumah Tuhan, semakin saudara datang menyembah Tuhan, semakin saudara membaca firman Tuhan, semakin saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, benih yang ada sama saudara itu akan semakin menguasai hidup saudara, dan firman akan terjadi dalam hidup saudara. Namanya apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam. Aku semakin kecil, Yesus semakin besar. Akunya kita lama-lama semakin ditekan, ego kita semakin ditekan. Yang tadinya gak peduli sama orang lain jadi peduli. Yang tadinya gak bisa mengasihi orang lain jadi ada kasih. Kalau dibikin orang itu benci, dia bikin saya sakit hati, saya bisa bikin dia lebih sakit hati dari saya. Wah, ada orang Kristen yang begitu. Hati-hati, perhatikan. Tadi mana? 1 Yohanes 3 ayat 9. Coba saudara baca ayat 10. Ngeri saudara. Ini lanjutan dari tadi ya, benih ilahi tadi. 1 Yohanes pasalnya yang ke 10 tadi, mana 1 Yohanes? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Ini saudara, saya bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Nih saudara, di sini firman Tuhan katakan seperti ini. Mulai ayat 8 nih saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari mana saudara? Iblis. Memang musuh terbesar kita bukan orang-orang di sekitar kita, tapi iblis bisa pakai orang-orang di sekitar kita. Ya, hati-hati. Jangan pernah salahkan. Saya nggak pernah benci sama orang yang jahat sekalipun sama saya nggak pernah benci. Puji Tuhan, haleluya. Karena benih yang Tuhan berikan sama saya jaga, saya rawat, saya sirami sehingga dia berbuah. Dan apa yang saya hasilkan buahnya? Buahnya ya tadi buah-buah terang, buah-buah Roh Kudus, ada kasih, ada sukacita dan seterusnya. Saya nggak pernah dendam sama orang yang pernah mau mencelakai saya. Bahkan kalau saya ngomong ini saya nggak mau kalau orang fasik kan Tuhan kecam karena munafik ya, antara perkataan dengan tindakan itu tidak sinkron. Ngomongnya kasih, tapi di dalam hati nyimpen sampah. Nah, ya ngomongnya berarti beri, tapi ini pelitnya minta ampun. Itu roh-roh orang Farisi, orang-orang ahli itu orang modelnya begitu. Nek doa, wes bokone ngalung itu, tapi judul-judulnya uripe wah dongone pokoke yo banget. Tapi malah wong kok buarae kok kalau dekat sama dia musuh dhisik, bukan aura kasih, aura damai sejahtera. Tetapi nek deket dia, waduh, ketemu wae kritik tok, seneni tok, wis pokoke golek sae tok, minggir wae. Hati-hati saudara, kalau ada orang Kristen yang model begitu, berarti saudara benih ilahi yang ada dalam diri saudara itu tidak bertumbuh. Yang Tuhan bersama saudara tidak bertumbuh. Dan firman Tuhan katakan apa? Barang siapa yang tidak berbuat dosa, yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, saudara ingat Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk membawa apa? Hidup dan kelimpahan. Saudara harus mengerti maksud ayat ini. Iblis berusaha mencuri benih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, agar kita hidupnya harusnya udah berada dalam terang, balik lagi kepada kegelapan. Kalau
8 itu berbicara kerajaan setan. Jadi kalau Kristen buah yang dihasilkan itu bukan buah-buah roh, berarti dia memilih tinggal dalam kerajaan setan. Nanti kita akan lihat apa kaitannya dengan kekekalan. Akan kita tutup muka waktunya cukup. Nah, saudara, ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Perhatikan di sini. Saudara, perhatikan di sini. Inilah tandanya. Hati-hati. Engkau orang percaya. Status kita orang percaya. Memiliki predikat anak-anak Tuhan. Karena ada benih ilahi yang diberikan cuma-cuma. Filipi pasal yang kedua, Tuhan berikan kepada kita. Bastian, Abel, Melani, ingat baik-baik. Saat engkau mengambil keputusan dibaptis, Tuhan berikan benih ilahi. Di dalam Timotius, ini buat anak-anak muda yang paling baru dibaptis ya. Pasal 4 ayat yang ke-12 saya bacakan ya. Ini buat yang muda dulu saudara. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam apa saudara? Kesucianmu. Nah nanti Bastian, Abel, nggak datang Abel ya, Melani. Sudah diberi benih ilahi, harus ada perubahan dari perkataan, perbuatan, kesucian, tingkah laku kita. Kalau perbuatan kita setelah dibaptis menerima Yesus percaya tidak ada perubahan, berarti saudara tidak tinggal dalam kerajaan Tuhan, tapi kerajaan setan. Ini namanya tipu daya iblis. Makanya di Efesus dikatakan apa? Berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Musuh kita adalah iblis dengan segala tipu dayanya. Dia melepaskan panah-panah jahatnya sama kita. Yaitu tadi mencuri benih ilahi yang Tuhan beri itu agar kita itu tertipu masuk dalam perangkapnya, enggak berada dalam terang atau kerajaan Tuhan. Ayat 10 baca sudah, perhatikan baik-baik. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ada dua anak ternyata saudara. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, pada pagi hari ini saudara harus membuka mata lebar-lebar. Apapun yang saudara perkatakan, apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara perbuat, kalau itu tidak buahnya adalah buah-buah roh, berarti kita masuk dalam perangkap setan. Padahal saudara harus mengerti, kita sudah diberi benih ilahi sama Tuhan. Benih ilahi itu berbicara terang Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Haleluya. Saudara, kembali ke tadi contoh saya memberikan kepada saudara buah mangga yang saya lihat nggak berbuah. Kalau saudara itu Kristen sekian lama nggak ada perubahan dari perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, yang ada mikirnya yang jelek-jelek, yang ada ngomongnya yang nggak baik, yang ada perbuatan kita itu bukan semuanya tujuannya untuk Tuhan. Tapi malah mungkin saya kadang merasa prihatin sama dengan dunia. Berarti kalau firman Tuhan katakan apa? Benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak, saya nggak bilang berbuah, kalau berbuah nggak bertumbuh, ya, nggak bertumbuh, nggak bisa berbuah, apalagi bertumbuh aja enggak. Harus ada perubahan hidup. Perkataanmu, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 tadi. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus ada perubahan dari perkataan kita. Mungkin kalau ngomongnya kita selama ini kasar saudara, kasar begini saudara. Kebun binatang keluar semua. Kalau lagi marahan, suami istri, ada di sini yang seperti itu. Waduh, kalau istrinya lagi marah, suaminya lagi marah, berantem, yang perlu saya katakan sorry ya, saya minta maaf. Saya itu kalau memberi kesaksian ya apa adanya, saya nggak tak tambahin, nggak tak kurang. Dulu pertama kali saya menikah sama ibu gembala,
saya kan proses ya saudara ya, di prosesnya ayah. Saya itu kasihan sama ibu gembala. Itu gembala saudara patut bersyukur. Walaupun sekarang kebalik dia lebih galak dari saya. Tapi memang itulah proses kehidupan. Kan harus melewati yang namanya perubahan hidup, metamorfo. Kita belajar dari perubahan dari benih apa itu telur ulat jadi ulat, jadi kepompong, jadi kuku yang indah. Yang memang semuanya saling melengkapi. Saudara tahu ini maaf saudara ya. Pasti saudara alamilah bohong kalau dalam keluarga nggak ada berantem itu bohong. Ya pasti ada berantem lah. Ya nggak usah kita aku nggak pernah berantem. Dari nikah sama sekarang cuma ngomongnya I love you bagus. Kalau saya mengikuti responnya seperti dunia, istri marah, balas marah. Berarti saya nggak ada bedanya dengan orang yang di luar sana. Saya nggak tinggal dalam terangnya Tuhan, tapi saya tinggal dalam kegelapan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ya wes lah Tuhan, memang nasibku nasib. Saya tahu Tuhan, firman-Mu berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku tidak ada yang kebetulan, tetapi ada rencana indah Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Tahu nggak saudara? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, saat ini mungkin nggak baik. Saya mau kasih tahu saudara, ingat ada benih ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nggak ada yang beda, sama. Tergantung respon kita. Amin. Kalau responmu percaya bahwa benih itu akan memampukan saya, benih itu akan membuat saya bisa melewati semua, maka sesuai dengan imanmu terjadilah. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekarang saya kalau sama Bugem sudah lama, sudah 2 tahunan sejak di sini. Wes nak Bugem ngomong yang namanya perempuan capek kasihannya saudara yang ngurusi anak masa. Tuhan itu jadi dulu saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, maka tadi saya ragunya gini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kita sering datang ke rumah Tuhan, baca firman Tuhan, kita sering berdoa, sering menyembah Tuhan. Saudara tahu buah apa yang kita hasilkan? Benih itu kan jadi bertumbuh karena seperti disirami kan saudara. Benih ilahi yang Tuhan beri itu disirami terus setiap hari. Satu hal yang kuminta, tinggal di rumah Tuhan, bertumbuh, berbuah. Buahnya akhirnya keluar dalam saya. Ada kasih, ada sukacita, ada benih. Jadi kalau Bugem aneh-aneh lagi, saya mikirnya responnya udah nggak kayak orang di luar sana. Standar saya naik, karena standar saudara dan saya harusnya beda dengan di luar sana. Kan ada benih ilahi yang di dalam saudara, di luar sana kan ada benih ilahi, benar kan saudara? Harusnya berbeda. Saya langsung mikirnya gini, oh iya ya, kasihan juga ya kemarin. Dia kan gak ngurusin anak. Aku sih enak ya. Kalau di Jakarta gak ngurusin anak-anak. Kalau Bugem di sini ngurusin anak-anak. Walaupun kayaknya saya kadang berpikir, sih kan gak tinggal dia. Kan dia mencuri, memburu, membinasakan kan. Mencuri benih itu kan saudara. Kadang saya mau begini, kamu gak ngerti itu. Istrimu itu kesempatan. Kalau kamu pulang tuh kesempatan dia bikin kamu susah. Benar saudara. Tapi benih ilahi ngomong gitu ini. Hei ingat, jangan sampai benih yang Tuhan beri itu gak berbuah. Saya cuma bilang iya kasihan. Kalau dia saya cium biasa bilang maafin aku ya. Padahal dia kalau ngomong agak udah gak enak, saya cuma bilang maafin aku ya ma. Bapak-bapak kira-kira bisa nggak seperti itu? Menghadapi istrimu yang cerewet bahkan mungkin marah, engkau tetap berbuahkan buah-buah roh. Oh amin. Om Yobi bisa? Pak Cipto bisa? Nah Pak Winoto saya nggak meragukan sampai istrinya Ciwina kelepok-kelepok. Loh, benar saudara. Saya kalau lihat Pak Winoto itu sama Ciwina itu seneng. Kayaknya beneran nggak pura-pura kasih yang sesungguhnya. Saudara, puji Tuhan, haleluya. Jadi itu saudara harus mengerti. Kalau saudara benih ilahi itu diberi itu bukan hasil usahamu, tetapi semua kasih karunia. Dan benih itu bisa hilang, benih itu bisa diambil, dicuri sama iblis. Karena iblis gak mau saudara ada di terangnya Tuhan, tapi iblis maunya bareng sama dia dalam kegelapan. Nah saudara harus ngerti rahasia ini. Saudara tahu kalau benih itu diambil dari kita melalui cara apapun, iblis punya banyak cara, maka kita bisa menyangkal Tuhan, murtad. Ini yang akan membuat Tuhan begitu berduka, terluka. Saudara,
Makanya tadi saya katakan seperti ini, nggak ada kamusnya, nggak ada ceritanya. Sekali percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat, nggak ada ceritanya. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saat engkau mengambil keputusan percaya Yesus, Tuhan kasih gemilang. Saat engkau orang Kristen, pada saat engkau dibaptis mengambil bersama Tuhan, diberi gemilang. Ayatnya di mana? Saudara ingin baca? Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Ini hati-hati saudara. Mendukakan Roh Kudus, mempermalukan Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6 saudara. Jadi benih yang Tuhan beri itu bisa hilang. Kalau benih ilahi itu hilang, saudara akan menjadi murtad dan tak akan lagi keluar dari mulutmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada. Yang ada nanti saudara ngomongnya gini. Orang Yesus Yesusan. Orang Yesus Yesusan. Orang Yesus Yesusan. Berarti benih itu sudah berhasil dicuri iblis. Dirampas sama iblis. Yohanes 11 tadi katakan kan? Mencuri data, mencuri momen. Ibrani pasal 6 ayat 6. Coba bisa bacakan buat saya yang sudah ketemu. Haleluya. Ibrani pasal 6 ayat 6. Apa? Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara perhatikan baik-baik, hati-hati. Kalau benih ilahi yang engkau miliki, yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, nggak dipelihara, nggak dirawat, nggak disirami, jangan sampai itu hilang, dicuri oleh iblis dengan cara apapun, sehingga kita akhirnya meragukan kuasa Tuhan, sehingga kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Iman kita sudah tidak ada lagi, dan kita akan keluar dari mulut kita. Tidak ada Yesus-Yesusan. Kalau saudara tidak ngomong seperti itu, berarti saudara sudah dikuasai oleh yang namanya kegelapan. Dan buah yang saudara hasilkan pasti bukan buah-buah atau buah-buah terang. Kecewa, kepahitan, kemarahan, putus asa, nggak ada harapan. Kenapa? Karena benih yang ilahi yang Tuhan beri itu sudah dirampas oleh iblis. Saya bacakan dalam sesi mudah dibaca. Ayat Ibrani pasal 6 mulai 4 dan 6. Saudara ngeri, saudara perhatikan karena di Alkitab saudara nggak ada. Setelah orang meninggalkan Kristus, apakah kamu dapat membuat mereka bertobat kembali? Tadi murtad. Aku membicarakan tentang orang yang sudah pernah mempelajari kebenaran, jadi pernah percaya Yesus, pernah hidup dalam kebenaran, tapi karena benih yang Tuhan beri itu nggak dijaga, nggak dirawat, nggak disirami, sehingga mati, dicuri, diambil sama iblis. Maka firman Tuhan katakan, mereka telah menerima pemberian Allah dan juga menerima Roh Kudus. Hati-hati saudara, benih ilahi itu bisa berbicara Roh Kudus. Saat engkau mengambil keputusan percaya Yesus bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari orang yang belum bertobat, Tuhan beri benih ilahi. Pada saat orang Kristen dia mengambil keputusan dibaptis, dia diberi benih ilahi. Tapi kalau nggak dijaga, nggak dirawat, maka dia akan dicuri oleh iblis dan berada dalam kegelapan. Terus saudara, mereka juga sudah mendengarkan yang dikatakan Allah dan sudah melihat kuasa-kuasa Allah dari zaman baru. Mereka melihat sendiri bahwa hal itu sangat baik, tetapi kemudian mereka meninggalkan Kristus dan tidak mungkin membuat mereka bertobat kembali. Haleluya. Dan datang kepada Kristus. Mengapa? Nah ini Paulus bertanya, bertanya ya. Karena orang yang meninggalkan Kristus, sesungguhnya mereka telah menyalibkan anak Allah kembali. Mereka mempermalukan Kristus di hadapan semua orang. Jadi kalau orang yang murtad itu menyalibkan Yesus 2 kali, saudara. Slogan saya dalam kondisi apapun, saya pernah berada dalam titik terendah. Saya pernah cerita, saya nggak akan ulang. Nggak makan 3 hari. Saya nggak makan 3 hari seumur hidup saya itu cuma 2 kali. Yang pertama pada saat sekolah kita mau pemutusan praktek, semua diwajibkan harus puasa 3 hari, 3 malam nggak makan, baru diutus.
Yang kedua di Jakarta, saat saya bersama mama saya itu tadi saya cerita sama ambil keputusan, saya harus lepas dari Urkasdim, saya harus ikutin apa yang Tuhan mau bikin sama saya. Saya ke Jakarta, enggak langsung enak, jangan saudara berpikir ikut Tuhan kasih senang, belum tentu. Kadang Tuhan izinkan saudara masuk dalam yang namanya baptisan roh api atau yang namanya pemurnian. Kalau dibuat sama Tuhan, diberikan di posisi yang tidak enak dan susah, tapi masih bisa engkau mempertahankan benih itu ada dalam hidupmu. Saya nggak bisa makan, saudara. 3 hari 3 malam saya nggak makan, bukan karena puasa, bukan karena niat mau puasa, bukan. Nggak ada duit buat beli makan. Saudara pernah seperti itu? Kasihan banget. Saya berharap ada tangan-tangan yang mengasihi saya. Ini tok-tok, karena firman Tuhan berjanji Tuhan nggak akan mempermalukanmu. Tuhan, tapi memang nggak mempermalukanmu karena saya nggak cerita orang. Ternyata Tuhan sedang proses saya agar saya memiliki hati, agar saya percaya bahwa harapan saya hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Saudara tahu, saya nggak mengambil keputusan bahwa Yesus-Yesusan orang. Saya tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan apa yang terjadi melalui proses yang begitu panjang, saudara, sampai saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, bukan saya kuat, tapi saya mau kasih tahu rahasianya. Tuhan beri benih sama saya jaga, saya pelihara, saya sirami, dan berbuah ini. Tuhan tinggal memperlengkapi saya dengan berkat-berkat jasmani. Amin. Jadi kalau engkau menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang rohani, jangan buka celah untuk hal-hal yang jasmani sehingga mengesampingkan, mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Terus kamu nuntut sama Tuhan, Tuhan, kok kamu tidak berkata saya? Tuhan cuma balik berkata, ya kamu mutar menguji jasmani. Firman Tuhan katakan Matius pasal 6 ayat yang ketiga tidak apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Simple, Tuhan itu sederhana, tak ribet. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Emang saudara datang gereja ini? Saudara bisa setiap hari? Tidak bisa. Tapi kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta mampukan saya untuk tetap bisa setia beribadah kepada Tuhan, untuk tetap setia memuji menyembah Tuhan. Jangan ambil rohmu dari Tuhan. Saudara kan bisa. Apapun yang saudara hadapi, badai kehidupan, pergumulan apapun yang kau hadapi, lewat karena ada Tuhan yang memampukan kita. Amin. Haleluya. Nah kalau saudara menghadapi dengan kekuatan sendiri, ya mental saudara. Saya ngadepin ibu gembala dulu waktu itu, terus saya pakai cara-cara dunia. Wow, saya datangnya ke orang-orang yang mengalami yang sama itu, yang ini juga sama. Bodoh, memang bujuku ya kalau segini nih, hancur saudara. Tapi kalau kita nyarinya ini saudara, itu akan mendatangkan kerajaan Allah tinggal dalam keluarga. Roma 14 ayat 17 katakan apa? Kerajaan Allah bukan berbicara makan dan minum, tetapi kerajaan Allah berbicara apa saudara? Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kebenaran bukan menurut kita, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Saya tutup saudara. Kenapa saya ingatkan saudara pada pagi hari ini? Harus menjaga, harus merawat agar benih yang ilahi yang Tuhan beri sama kita itu berbuah. Karena kalau saudara nggak menjaga, tidak merawat benih ilahi, keselamatan itu, iman itu, percaya saudara kepada Tuhan, maka saudara itu sedang ditipu iblis, pindah kepada kegelapan. Nek saudara nanti mati, jangan pernah mimpi menuju surga. Loh kok bisa? Loh saudara pernah baca nggak saudara? Oh, saya ingat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-3 ini sebagai penutup. Itu pas banget untuk jemaat Philadelphia. Ada yang ingat itu? Ini keren loh. Jadi kita memiliki nama gereja Pantai Kusta Indonesia Kedumuni Philadelphia. Jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia itu luar biasa. Ini adalah nama profetik. Yang memberi nama ini siapa dulu? Om Yopia. Haleluya. Memang kalau tua-tua kita yang terpuji memberi nama itu nggak sembarangan. Om Yopia memiliki
memiliki kerinduan bahwa jemaat GBDI Gedung Muni Philadelphia seperti jemaat GBDI Philadelphia yang ada di kitab Wahyu. Coba kita baca ini pada waktu Yohanes dibuang sama pemerintahan Romawi ke Pulau Patmos. Rasul Yohanes mendapat penglihatan. Di situ ada benar ya yang jemaat Philadelphia, benar kan ya? Saudara perhatikan di sini. Jadi jangan pandang enteng saudara ya. Benih ilahi itu jangan sampai hilang. Kalau sampai dicuri iblis, habis kita. Nanti saudara akan saya bukakan, nggak ada tempat sedikit pun di surga. Makanya saya bilang nggak ada kata sekali selamat tetap selamat, ngawur itu ngawur. Saudara ketemu ayatnya? Nih, pada jemaat Philadelphia ini bagus saudara, bagus saudara. Ini ayatnya yang bisa bacakan buat saya. Di dalam Philadelphia pasal 3 ayat yang ke-11, coba bacakan buat saudara. Philadelphia 3, Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Terus. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hati-hati saudara. Apa itu yang ada pada saudara? Benih ilahi tadi. Keselamatan iman saudara. Kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara kalau baca ayat ini di rumah di Philadelphia ngeri. Ternyata di jemaat Philadelphia ini Tuhan puji bahwa mereka itu semuanya apa saudara? Aku tahu ayat yang ke-8. Segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan Yesus luar biasa. Itu bahasa profetik saudara. Apapun yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan buka pintu saudara. Amin. Jadi saudara jangan menghalang-halangi kalau pekerjaan Tuhan, program-program di sini tujuannya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sampai menghalangi urusannya sama Tuhan, karena namanya sudah ada di sana, jemaat Philadelphia. Ini Om Yopi kasih nama itu nggak kebetulan. Tapi rindu jemaat Tuhan saling menopang, saling mendukung, bergandengan tangan, benar-benar on fire. Amin. Haleluya saudara. Nah perhatikan di sini saudara, hati-hati di sini ya, jangan sampai itu kita tolak dalam nama Yesus ya. Lihatlah ayat 9, beberapa orang yang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, di sini ayat yang ke-10 katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari percobaan yang akan datang. Ayat 9 menekankan hati-hati. Ternyata ada apa sih? Benar kan bisa? Ada penyusup. Jemaah apa kan saudara? Iblis. Ngakunya orang Kristen, statusnya Kristen, predikannya orang percaya. Tetapi buah yang dihasilkan bukan buah-buah roh atau buah terang. Benih yang sudah diberikan tidak berbuah, tetapi yang dihasilkan adalah buah-buah kedagingan. Galatia pasal 5 ayat berapa itu? 22, berarti ayat yang 19. Kemarahan, kebencian, perseteruan, saling adu domba, pokoknya seluruh api-api. Hati-hati, jangan sampai itu ada di antara kita. Tolak dalam nama Yesus. Ulang lagi, tolak dalam nama Yesus. Gak ada di sini, yang ada di luar sana. Semua jemaat Tuhan GBDI Gedung Muni Philadelphia yang membayar adalah ayat yang ke-9. Apa? Ayat yang ke-10. Maaf. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya, saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau engkau memilih untuk menjaga, memelihara, merawat bumi itu, maka firman Tuhan digenapi atas hidup kita. Saat
Antikris itu datang, kita semua disingkirkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ngomong firman-Nya ngomong. Firman Tuhan ngomong. Ayat yang ke-10 ini apa katakan? Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan aku. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan ayat yang ke-11 kembali tadi diingatkan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Saya cuma wanti-wanti mengingatkan, mohon, saya berharap berdoa apa yang saya alami saudara alami. Tetap jaga benih firman itu. Benih firman itu berbicara iman kita kepada Tuhan. Benih ilahi itu berbicara adalah keselamatan yang diberi cuma-cuma Tuhan kepada kita. Benih ilahi berbicara tentang Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saat engkau diam di rumah Tuhan, selalu rindu datang kepada Tuhan, maka benih itu akan berbuah. Dan saudara tidak lepas dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari-hari ini kepada saya. Matius 5 ayat 14 digenapi. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah Terang dunia. saudara lupa. Kamu adalah Terang dunia. Jadi kalau saudara terang dunia, apakah saudara masih mau kompromi dengan kegelapan? Tidak. Hidup dalam kegelapan? Tidak. Orang-orang tempat di surga. Di mana ayatnya? Waktunya sudah habis. Dan saya teruskan sore. Ada di Matius ada. Di surga itu nggak ada matahari, nggak ada bulan. Karena di surga yang ada Yesus sendiri anak domba Allah menjadi penerang atas seluruh surga. Saya bayangin dulu, kok Tuhan kok gimana sih? Kan Tuhan tinggal buat aja semua orang masuk surga. Apa susahnya? Bener nggak saudara? Susah nggak Tuhan bahwa kita masuk ke surga semua? Enggak susah. Tapi saya mulai dibukakan kebenaran firman-Nya. Kalau kita selama tinggal di dunia, hidup dalam kegelapan, saat kita mati, ya nggak mungkinlah kita berada di surga yang terang beneran. Karena firman Tuhan katakan, gelap dan terang tidak bisa. Itu nanti kita buka di sore hari. Mari kita berdoa.